Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi Nurmalisa dengan NIM 201040808029 dari Prodi PGMI kelas A yang akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami mengenai implementasi penilaian autentik pada pembelajaran fikih materi jual beli MI Al-Huda Karangnongko dengan sub pembahasan abstrak, pendahuluan, metode pembahasan, dan kesimpulan. Dengan sub-pembahasan pertama yaitu abstrak. Penilaian merupakan aspek penting dalam sebuah pembelajaran. Penilaian harus dirancang dengan baik karena melalui penilaian kita akan mengetahui tingkat penguasaan kompetensi siswa. Kurikulum yang digunakan Indonesia saat ini yaitu Kurikulum 2013 yang mana menekankan pada penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri merupakan penilaian yang menekankan pada 3 aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian autentik pada pembelajaran fikih materi jual beli di MI Al-Huda Karangnongko dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Dari wawancara diperoleh hasil bahwa MI Al-Huda telah mengimplementasikan penilaian autentik pada pembelajaran fikih materi jual beli. Yang kedua, pendahuluan. Pemberlakuan kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas yang penilaiannya menekankan pada 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Penilaian autentik sendiri merupakan sebuah penilaian peserta didik yang menekankan pada proses dan hasil, di mana instrumen penilaian disesuaikan dengan tuntutan kompetensi, di antaranya standar kompetensi, kompetensi dasar, dan kompetensi inti. Teknik penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk langkah-langkah penilaian autentik meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian autentik ini dikembangkan dari penilaian tradisional. Penilaian autentik memiliki hubungan yang kuat terhadap pendekatan ilmiah. Hal tersebut disebabkan penilaian autentik dapat menggambarkan peningkatan hasil belajar melalui menalar, mencoba, mengobservasi, mengamati, dan lain-lain. Penilaian autentik ini telah ditetapkan dalam standar penilaian dari Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Penilaian autentik ini memiliki karakteristik yaitu yang pertama, penilaian berupa formatif dan sumatif, mengukur keterampilan dan performance. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan satu kesatuan secara utuh. Dan yang terakhir digunakan sebagai timbal balik terhadap pencapaian kompetensi. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada guru PAI kelas 6 di MI Al-Huda Karangnongko, pembelajaran fikih telah menerapkan penilaian autentik yang meliputi tiga kompetensi tadi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada materi jual beli. Dalam pelaksanaan penilaiannya, menggunakan jenis penilaian yang beragam. Di antaranya, guru melakukan observasi pada penilaian sikap, melakukan tes lisan dan tes tulis pada penilaian pengetahuan, dan melakukan praktik secara langsung di lingkungan sekolah pada penilaian keterampilan. Yang selanjutnya mengenai metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan grounded research. Grounded research merupakan pendekatan riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan uji validitas data menggunakan triangulasi dan sumber triangulasi. Metode ini kemudian menghasilkan analisis data yang interaktif di mana ada keterkaitan antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langsung kita lanjut ke hasil dan pembahasan.
Penilaian autentik dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, instrumen penilaian yang digunakan itu bervariasi sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dicapai. Kedua, aspek kemampuan belajar dinilai secara menyeluruh meliputi berbagai aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, penilaian dilakukan terhadap kondisi awal, proses maupun akhir, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan sebagai input proses maupun output belajar peserta didik. Narasumber memaparkan bahwa komponen yang dinilai pada materi jual beli sudah mencakup 3 ranah. Submateri jual beli meliputi pengertian jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, hikmah jual beli, pengertian khiyar, macam-macam khiyar, dan pembatalan jual beli. Kegiatan penilaian autentik di MI Al-Huda sendiri dilaksanakan ketika awal pembelajaran, dalam proses pembelajaran, serta akhir pembelajaran. Untuk pedoman penilaian, guru merumuskan dengan mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, yang kemudian dikembangkan menjadi indikator pencapaian, beserta konteks materi jual beli. Nah, selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan penilaian autentik. Pada ranah sikap, guru merencanakan penilaian sikap autentik dengan memperhatikan butir sikap yang disepakati dalam rapat sekolah atau yang tercantum dalam kompetensi dasar dari kompetensi inti 1 dan 2. Kemudian butir sikap tersebut perlu dikembangkan menjadi indikator perilaku yang dapat diamati dalam pembelajaran. Pelaksanaan penilaian sikap autentik dapat dilaksanakan guru dengan mengamati perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Untuk aspek pengetahuan, perencanaan dan pelaksanaan penilaian pengetahuan oleh guru dapat fokus pada perencanaan dan pelaksanaan teknik dan instrumen penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan atau tes dan non-tes. Untuk keterampilan sendiri, penilaian keterampilan pada materi jual beli di MI Al-Huda Karangnongko dinilai melalui penugasan membuat risam dari materi yang sudah disampaikan. Tujuannya agar siswa memahami konsep jual beli dengan benar dan bisa mempresentasikan dengan bahasanya sendiri. Yang selanjutnya, pelaporan penilaian autentik. Di MI Al-Huda Karangnongko, untuk pelaporannya, guru menuliskan dalam jurnal harian untuk penilaian sikapnya, sedangkan untuk penilaian pengetahuannya dan keterampilan, guru memberikan skor untuk setiap komponen yang dinilai. Deskripsi naratif otomatis muncul ketika memasukkan skor ke dalam aplikasi penilaian untuk menyampaikan hasil penilaian. Dilakukan oleh guru agama melalui wali kelas, kemudian wali kelas yang menyampaikannya ketika rapat dewan guru dan pertemuan dengan wali murid. Untuk kendala implementasi penilaian autentik, berdasarkan wawancara dengan guru agama MI Al-Huda Karangnongko, beliau memaparkan bahwa tidak ditemukannya adanya kendala yang mengganggu proses berjalannya penilaian. Kendala yang dialami pendidik hanya kadang-kadang ketika akan dimulai pembelajaran keadaan kelas tidak kondusif. Namun sejauh ini kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Kesimpulannya, implementasi penilaian autentik di MI Al-Huda Karangnongko sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan tidak adanya kendala yang menghambat proses penilaian. Penilaian autentik pada materi jual beli meliputi 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik dilaksanakan dalam setiap tahap pembelajaran. Penilaian sikap dilakukan melalui teknik observasi setiap perilaku siswa yang mengarah kepada butir sikap yang dinilai dicatat ke dalam jurnal harian. Penilaian pengetahuan dilaksanakan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Hasil pengerjaan tes dinilai dalam bentuk skor atau angka yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi penilaian. Untuk daftar pustaka, kami menggunakan 10 daftar pustaka. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.